Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Noviana Dewi. Dan saya Ajiro Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 42. Kalimat kuncinya adalah どれが一番おいしいかな? Yang mana yang paling enak ya? Hari ini, Anna mengikuti karya wisata universitasnya dan naik kereta peluru Shinkansen dari stasiun Tokyo. Sekarang ia akan membeli makan siang dari layanan makanan di kereta itu. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 42. Kalimat kuncinya adalah どれが一番おいしいかな? yang mana yang paling enak ya? お弁当とお茶をお持ちいたしました。どれが一番おいしいかな？幕の内弁当は人気がありますよ。じゃあ、私は幕の内。僕も。支払いは別々にお願いします。Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna menghentikan penjual makanan. Ada beragam jenis kotak makan siang yang ditawarkan dalam troli. Jadi ia bingung mau memilih yang mana. どれが一番おいしいかな? Yang mana yang paling enak ya? どれ adalah yang mana. Gunakan partikel が setelah kata interrogatif yang menanyakan subjek kalimat. 一番 adalah yang pertama, yang paling, yang terbaik. Ini merupakan ungkapan superlatif saat kita membandingkan 3 hal atau lebih. Ichibang artinya nomor 1 ya? Ya, kata おいしい yang mengikutinya berarti enak. かな? adalah partikel yang Anda gunakan saat Anda menanyakan diri sendiri. Di sini, kata ini mengindikasikan Anda tidak dapat mengetahui mana yang paling enak. Jadi mari kita berlatih mengucapkan kata kunci hari ini. Yang mana yang paling enak ya? どれが一番おいしいかな? Si penjual menjawab, 幕の内弁当は人気がありますよ. maksudnya, makunouchi bento adalah digemari. 幕の内弁当 adalah kotak bekal makanan standar berisi nasi, telur dadar gulung, ikan panggang, sayur yang sudah dimasak, acar, dan lain-lain. Kotak bekal makanan adalah 弁当 kata は yang mengikutinya adalah partikel penanda topik. 人気 adalah kegemaran atau popularitas. が adalah partikel yang mengindikasikan subjek. あります adalah ada atau punya. Ini adalah kata kerja untuk mengungkapkan keberadaan atau kepemilikan. 人気があります adalah digemari atau secara harfiah ada popularitas. Bukankah ningki kata sifat? Bukan. Dalam bahasa Jepang, ada popularitas merupakan kombinasi dari kata benda ningki, yang artinya kegemaran atau popularitas, dan kata kerja arimas, yang artinya berwujud atau ada. Mari kita ucapkan, 人気があります Anna berkata kepada si penjual, じゃ、私は幕の内 kalau begitu, saya makunouchi. Maksudnya, saya mau membeli makunouchi. じゃ adalah kalau begitu. Ini adalah ungkapan informal dari sore dewa 私 adalah saya. は adalah partikel penanda topik. 幕の内 adalah ungkapan singkatan dari 幕の内弁当 dalam kalimat ini, kata kerja predikat membeli dihilangkan karena sudah jelas dalam konteksnya. Sudah hal yang umum di tempat-tempat makan untuk mengatakan 私は lalu mengucapkan apa yang kita ingin pesan. Jadi, jika Anda ingin memesan es teh, Anda dapat mengatakan 私はアイスティー yang artinya saya es teh. Maksudnya, saya mau pesan es teh. Wah, ini sama dengan bahasa Indonesia ya? Kemudian Rodrigo mengatakan, 僕も saya juga 僕 adalah saya, dipergunakan oleh laki-laki. Ini adalah kata informal yang digunakan pria untuk merujuk pada diri sendiri. も adalah juga atau pun.
支払いは別々にお願いします。 Mohon tagihannya terpisah. 支払い Adalah tagihan, secara harfiah artinya pembayaran. は Adalah partikel penanda topik. 別々に Adalah terpisah. お願いします。 Adalah mohon. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 42 lagi. Kalimat kuncinya adalah どれが一番おいしいかな？ yang mana yang paling enak ya? お弁当とお茶をお持ちいたしました。どれが一番美味しいかな？幕の内弁当は人気がありますよ。じゃあ、私は幕の内。僕も。支払いは別々にお願いします。Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari ungkapan ichibang yang artinya paling, terbaik, atau nomor satu. Mohon ajari lebih jauh cara penggunaannya. 私が教えましょう。 Sensei mengatakan, saat Anda membandingkan 3 atau lebih benda, ungkapkan yang terbaik dari antaranya dengan mengatakan, itu adalah 一番 terbaik, paling, atau nomor 1. Lalu bagaimana cara mengatakan ini adalah yang paling menarik? Menarik adalah, 面白い。 jadi katakan, 一番面白いです。 di sini kata sifat 面白い tidak berubah. Tunjukkan kisaran perbandingan dengan partikel で Misalnya, nomor 1 di Jepang adalah 日本で一番 Bagaimana mengucapkan Gunung Fuji adalah yang tertinggi di Jepang? tinggi adalah, 高い。 maka itu katakan, 富士山は日本で一番高いです。 sekarang mari kita membuat pertanyaan menggunakan ichibang, yang artinya nomor 1, terbaik atau paling. Gunakan kata-kata interrogatif yang berbeda sebelum ichibang, tergantung dari apa yang dibandingkan. Jika Anda membandingkan benda yang baik orang yang berbicara maupun orang yang diajak bicara tengah melihat, gunakan どれが yang mana. Misalnya mau mengatakan yang mana yang paling disukai, menyukai adalah 好き。 jadi ucapkan どれが一番好きですか？ jika Anda membandingkan benda-benda yang tidak ada di sekitar Anda, gunakan 何が yang artinya apa. Jadi, apa yang paling disukai, kalimatnya adalah 何が一番好きですか？ jika Anda membandingkan orang, gunakan 誰が yang artinya siapa. Jika membandingkan tempat, gunakan どこが yang artinya di mana. Dan jika membandingkan tanggal, gunakan いつが yang artinya kapan. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Itu bukan perut saya. Dalam bahasa Jepang, kita punya kata yang menggambarkan perut berbunyi. グー Loh, kita pernah mempelajari kalau gu adalah kata tiruan untuk menggambarkan dengkuran. グー Juga digunakan untuk menggambarkan suara perut saat seseorang lapar. Saat suaranya berulang, kita mengatakan グーグー lalu saat seseorang benar-benar lapar, kita mengatakan perutnya. ペコペコ Dalam kata tiruan bunyi hari ini, kita memperkenalkan グー dan ペコペコ Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. 今日は banyak stasiun kereta di Jepang dikatakan punya apa yang disebut ekibeng, yaitu kotak bekal makanan stasiun menggunakan produk-produk khusus daerah tersebut. Saya ingin mencobanya sebanyak mungkin.